Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Nah, kita sudah di penghujung nih kisah tentang Zakheus. Di mana Zakheus adalah seseorang yang berjuang untuk mendapatkan Tuhan. Sehingga membuat Tuhan melihat Zakheus. Lalu mengajak Zakheus turun. Dan Zakheus dengan sukacita menerimanya. Lalu Tuhan menyatakan, "Aku mau tinggal di rumahmu." Setelah itu Zakheus berdiri lalu menyatakan dia akan membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin. Di sini kita belajar, saudaraku, sebuah pertobatan itu pasti melahirkan belas kasih. Tetapi setiap orang mendekat kepada Tuhan belum tentu dia mengadakan pertobatan. Setiap orang yang mencari Tuhan belum tentu dia ada pertobatan. Karena ada orang atau setiap orang mempunyai pemikiran-pemikiran di mana ada keinginan demi keinginan yang ada di dalam batin dia. Itu enggak salah. Karena berita Yesus diberitakan, Yesus adalah keselamatan, Yesus itu pemulihan, Yesus penyembuh, Yesus itu memberkati. Semua tidak salah. Tetapi ketika keinginan kita demikian, cuman itu aja, itu yang harus mau dikoreksi Tuhan. Karena keinginan kita akan diberikan Tuhan. Tapi untuk apa? Firman Tuhan meneguhkan itu, saudaraku. Apabila kau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apapun yang diingini hatimu aku beri. Tetapi untuk memberinya, Tuhan akan memberikan cara-cara untuk mendapatkannya dan memakainya. Zakheus tidak sadar kalau dia itu melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia punya belas kasih kepada orang miskin. Mungkin sebelum Zakheus bertemu Yesus, sebelum bertobat, sebelum mendapatkan kasih karunia, Tuhan tinggal di rumah dia. Zakheus itu seseorang yang punya hati nurani tergelitik dengan orang miskin. Tetapi oleh karena kehidupan dia, pekerjaan dia, pangkat jabatan dia dan segala sesuatunya membuat dia tidak ngerti mesti lakukan apa. Nah, disitulah seringkali Roh Kudus akan menyingkapkan hati seseorang. Seringkali orang baru bertobat jauh lebih baik daripada orang lama yang tidak bertobat lagi. Seringkali orang baru lebih bergegas melakukan segala sesuatu untuk Tuhan daripada orang lama yang selalu berhitung untuk Tuhan. Itu perbedaannya. Waktu itu akan menentukan. Waktu itu adalah hakim yang agung. Waktu itu adalah matahari akan menyinari setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup. Akan mengungkapkan sebenarnya apa sih. Matahari itu akan membuat kering segala sesuatu.
Matahari itu akan menumbuhkan benih segala benih. Sehingga kalau benihnya A, keluarnya A. Dan akan mengeringkan segala sesuatu. Kalau tidak mendapatkan air hidup Tuhan. Sakius punya benih kasih terhadap orang miskin. Tapi dia tidak mendapatkan jalan. Ingat, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, begitu ketemu Yesus, kita ketemu jalan. Masalahnya, kita mau jalan enggak seperti Sakius? Kita ketemu Yesus, kita kebenaran. Pasti ketemu. Tetapi masalahnya, apakah kita mau melakukan kebenaran itu atau kita mau berhitung? Kalau jalan membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu. Kalau kebenaran, kita akan kehilangan. Berilah maka kamu akan beri, dan sebagainya. Keselamatan itu kasih karunia. Tanpa kita melakukan apa-apa. Tapi di dalam menerima kasih karunia, itu kita harus melakukan sesuatu. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berilah maka kamu akan diberi. Ada pola cara kerajaan Allah. Nah, ketika kita mendapatkan hidup Yesus, apakah kita menghidupkan orang lain? Ketika kita mendapat harta kekayaan kerajaan Allah, kita diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Apakah kita menjadi berkat buat kerajaan Allah? Berkat buat pelayanan, berkat buat hamba Tuhan, berkat buat orang-orang lain. Sakius, orang yang ketemu Tuhan di jalan, dia memberkati orang miskin. Sedangkan kita hidup di rumah Allah, apa kita memberkati rumah Allah di mana kita hidup? Iman kita hidup oleh karena dilayani di rumah Allah. Apakah kita menghidupi pelayan-pelayan Tuhan yang di rumah Allah? Ini penting saudaraku. Sakius, separuh hartaku kuberikan pada orang miskin. Sakius teringat ada pertobatan. Roh Kudus akan sadarkan kita. Ada yang salah di masa lalu kita. Sakius mengatakan, kalau ada yang pernah aku rampasi hartanya, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau kamu dulu males sampai gagal, kamu harus rajin. Kalau kamu dulu pelit sampai buat susah orang, kamu harus murah hati. Kalau dulu kamu susah mengampuni, mendendam, kamu harus mengampuni. Karena itulah jalan kebenaran dan hidup. Yaitu setiap firman yang kita dengar, kita mengerti, harus kita lakukan. Sakius melakukan. Yang pertama, dia punya belas kasihan. Dia lakukan apa yang ada di hati dia, belas kasihan. Yang kedua, Sakius sadar akan kesalahan dia. Dia kerjakan yang sebaliknya. Banyak orang yang mengaku bertobat, saudaraku. Tetapi semakin hari pertobatannya semakin hilang. Banyak orang di awalnya baik-baik saja. Tapi di akhirnya tidak mau kenal dengan baik saja. Dengan kerajaan Allah. Saul awalnya baik-baik saja dengan Nabi Samuel. Akhirnya mau membunuh Nabi Samuel. Saul baik-baik saja dengan kerajaan Allah. Akhirnya memakai cara berhala untuk mendapatkan kerajaan Allah. Itulah kasih mula-mula saudaraku. Yang akan dipengaruhi oleh yang namanya. Pertama perjuangan kita mendapatkan Tuhan. Selanjutnya apa yang ada di hati kita. Tuhan akan menetapkan jalan. Tuhan akan memberikan kebenaran. Tuhan akan memberikan hidup, tapi apa yang kamu harus lakukan, Tuhan juga tetapkan. Di dalam jalan-jalan Dia, ketika kamu diberkati, ketika kamu dipakai, ketika kamu sekolah tinggi, Tuhan akan tentukan untuk apa, itu penting. Ketika kamu ketemu dengan kebenaran, untuk apa kebenaran itu yang sudah kamu lakukan membuat kamu menang? Apa kamu menuntut orang lain menjadi benar seperti kamu?
Apa kamu memberitakan berita kebenaran yang benar? Atau malah kamu sebaliknya, seperti orang-orang yang melihat Yesus tinggal di rumah Sakius. Dikatakan orang berdosa, bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu akan dibunuh mati di padang gurun. Karena bangsa Israel bersungut-sungut. Kalau boleh saya bilang lebih tajam, orang yang mencela orang yang menerima kasih karunia Tuhan, itu akan dibunuh oleh Tuhan. Entah apanya dibunuh saya tidak tahu. Perjanjian lama adalah lambang apa yang Tuhan kerjakan. Di rohaninya orang-orang hidup di perjanjian baru. Setelah itu ketika kita mendapat kehidupan yang luar biasa dari Tuhan, kehidupan yang nyaman, apakah kita memberikan kenyamanan buat orang lain? Sebagai contoh, kalau kita suka tidur di AC, apakah kita memberikan orang-orang kita tidur di AC? Seringkali mendapatkan begini saudaraku saya. Ketika orang-orang itu bertemu dengan orang-orang yang punya level tertentu, dia berikan level tertentu. Ada kasta, ada perbandingan. Ketika level tertentu, dia berikan level tertentu. Permasalahannya bukan itu. Permasalahan adalah apa kamu memberi terbaik buat dia. Saudaraku, ada sebuah quote yang luar biasa. Pemberian seseorang terhadap seseorang yang lain, itu adalah harga daripada orang yang menerima pemberian itu. Ketika pemberian itu bersifat melecehkan, kamu sesungguhnya kamu tidak dihargai sama dia. Ketika pemberian itu bersifat yang merendahkan, sesungguhnya kamu direndahkan sama dia. Tetapi bagi orang yang memberi yang melecehkan dan merendahkan, orang-orang yang Tuhan tinggal di dalamnya, hati-hati. Saul mau membunuh Nabi Samuel, Ahab mau membunuh Nabi Elia Isabel. Ada puluhan cerita di Alkitab bagaimana orang-orang yang merendahkan, menghina, di mana orang itu di dalamnya ada Allah tinggal di dalamnya. Apalagi orang itu hidup di dalam jalan Allah, hidup memberitakan kebenaran Allah, dan dia menghidupi banyak orang oleh karena jalan dan kebenaran Allah. Orang-orang itu akan tewas dengan cara yang tragis, saudaraku. Kita ambil contoh-contoh kisah Alkitab. Sakius tidak. Sakius memberikan kepada orang miskin. Lalu Sakius sadarkan dosanya. Dia berbalik dari dosanya. Baik, kita akan masuk ke ayat selanjutnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat ke atas, ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Respon daripada Sakius, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Coba saudaraku perhatikan. Hari ini kasih karunia kedua buat seluruh isi rumahnya. Ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, kita akan tutup kisah Sakius dengan yang namanya Yesus memberikan kasih karunia kedua. Tetapi ada perkataan Yesus yang enggak nyambung. Anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Kita boleh bawa firman ini untuk menjadi cermin buat kita. Yesus bicara anak manusia datang untuk mencari terhilang. Apakah Sakius terhilang? Sakius itu dari keturunan Abraham. Tolong ayat selanjutnya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ya sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan kelihatan. Ayat selanjutnya. Oh sorry, ini berarti lewat. Kita kembali lagi ke Sakius saja. Ayat 9.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti Zakius ini keturunannya Abraham. Saudaraku, saya akan tutup dengan sebuah pembicaraan yang mungkin sedikit nyimpang dari apa yang mestinya kita belajar. Banyak orang-orang itu yang keturunan orang benar, dari keluarga orang benar. Tapi oleh karena banyak hal yang tidak pas yang dilakukan oleh benar, sehingga anak-anaknya tercerai-berai. Dan mereka menjadi Zakius. Banyak orang yang mengikuti orang benar, tapi akhirnya tercerai-berai. Mereka itu adalah orang-orang Zakius. Tapi dengan catatan, mereka belum pernah mengenal kebenaran. Saudaraku, di situ Yesus akan datang. Tetapi respon orang itu penting. Untuk dia menerima kasih karunia Tuhan. Saya agak berhati-hati bicara sedikit karena ini menyimpang daripada pembicaraan Zakius. Seringkali di dalam kehidupan ini kita bertemu dengan orang-orang yang dulu keluarganya begini. Tapi akhirnya dia terhilang. Tetapi ketika kita memberitakan tentang Injil, dia bertemu dengan Yesus, dia mendapat kasih karunia. Yang lalu kita bicara tentang orang-orang yang tentang kasih karunia. Tapi kita bicara ini orang-orang yang namanya keturunan Abraham, saudaraku. Di mana orang-orang seperti ini hidup di dalam imannya, tapi dia tidak ketemu kebenaran. Akhirnya dia ketemu kebenaran, yaitu orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi belum pernah menemukan kebenaran itu dengan berbagai sebab, saudaraku. Ketika bertemu dengan yang namanya anak-anak Tuhan, di mana Tuhan sudah tinggal dalam hidup mereka, maka orang ini akan ketemu Tuhan dan dilayani oleh orang ini. Membuat orang yang seperti Zakius ini akhirnya mendapatkan Tuhan, bertobat dan sebagainya. Nah, inilah polemik daripada pelayanan. Seringkali di antara pelayanan yang lain, di antara satu dengan yang lain terjadi gesekan-gesekan yang dikatakan bahwa perpindahan berjemaat dan sebagainya. Tetapi ketika saya mendapati firman ini, dengan kita tiba-tiba Roh Kudus ingatkan untuk dipertemukan dengan permasalahan yang ada di dalam dunia pelayanan, yang dikatakan bahwa banyak orang-orang seperti Zakius. Orang-orang yang mengikut kebenaran tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Zakius anak Abraham. Orang-orang dari keturunan orang-orang benar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Dan mereka terhilang, saudaraku. Ada orang-orang duduk di rumah ibadah tapi dia tidak bisa melakukan kebenaran. Ada orang, anak-anak orang benar memiliki orang tua, keturunan daripada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi dia terhilang. Tidak menemukan kebenaran. Nah, di situ Yesus akan datang kepada dia. Tetapi orang ini harus mengikuti jalur seperti Zakius. Kalau kisah Zakius ya, saudaraku. Nah, hal inilah yang terjadi. Salah satu figur Zakius yang Tuhan angkat adalah orang-orang yang hidup di rumah Tuhan, yang aktif di rumah Tuhan, tapi enggak pernah ketemu kebenaran. Orang-orang yang dari keluarga pelayan Tuhan, tapi tidak menemukan kebenaran. Kita sering temui itu, bahkan ada yang tidak menjadi anak Tuhan. Tetapi kalau kisah Zakius kita pelajari dari sudut ini ya, banyak dari sudut yang lain, pengertian lain. Firman Tuhan itu luas, nggak bisa dilihat dari satu sudut. Kisah itu bisa terjadi karena pemberitaan dengan cara ini, kisah itu terjadi karena pemberitaan dengan cara itu. Jadi berbeda-beda panggilan, berbeda-beda pelayanan untuk membawa orang mengenal Tuhan ya saudaraku. Nah, orang-orang seperti itu, kalau menurut kisah Zakius, dia akan berusaha mencari tahu Tuhan.
Nah, ketika kita menemui orang-orang terhilang yang berusaha mencari Tuhan, mungkin memel, mungkin tanya, mungkin dengan segala kecerewatan dan sebagainya, dia di situ kalau dia punya motivasi yang murni, dia akan memberikan apa yang ada di dalam dia, seperti Zakius. Lalu dia menyadari kesalahannya, dengan itu dia akan berubah. Nah, itulah yang dikatakan anak-anak Abraham yang terhilang. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus perhatikan baik-baik. Apabila kita mendapatkan pengertian dari firman Tuhan, kita harus benar-benar merenungkannya. Sehingga firman Tuhan itu akan menjadi suluh buat jiwa kita, sau buat jiwa kita. Suluh itu menerangi lebih jauh daripada ketika kegelapan datang. Sau itu ketika gelombang badai datang kepada kita, membuat kita tidak terombang-ambing hilang di dalam badai lautan dunia, menelan kita, menenangkan iman kita. Firman Tuhan itu kita pakai menjadi pelita buat kaki kita. Setiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Senantiasa berdoa minta tuntunan Tuhan, sehingga segala feeling, segala rasa kita menantikan kira-kira Tuhan mau yang mana. Tidak sembarang memutuskan. Lalu menjadi terang dalam kehidupan kita. Terang itu artinya kita terang benderang melihat segala sesuatu. Jadi lihat, ini pohon berduri, ini buah, tapi ini buah harus dimasak dulu. Oh, ini tanaman yang akarnya bisa dimakan. Oh, ini pohon yang daunnya bisa menjadi obat. Oh, itu ada singa. Oh, ini ada beruang. Oh, itu ada rusa. Karena terang Tuhan akan menerangi segala sesuatu dalam hidup kita. Karena kita di dalam kepak sayap Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.